Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas kudrah dan iradahnya, atas hidayah dan inayah kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Alhamdulillah, sekali lagi saya ingin sekali berterima kasih atas forum ini, dan walaupun secara online tapi bisa kembali menatap atau menyapa para genpreneur sekalian, ya. Sudah hadir insya Allah 34 orang, nama-nama yang kangen untuk saya jumpai, ya. Mudah-mudahan antum sehat semuanya. Bahkan tadi ada yang surprise, ini ada Ustadz Basrin, ya. Ustadz Basrin karena ada ya, tadi saya lihat hampir dari seluruh pelosok kayaknya, ya. Dari Serpong, Pak Andri Irwan, Kang Asep Tasik, Kang Irfan Hilmi, Bang Lukman Medan, Syekh siapa nih? Syekh Munardi Al-Acihi. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Mas Kurning. Ya, Mas Kurning, sehat Mas Kurning. Gimana? Kayaknya udah. Assalamualaikum Pak Iwan. Ustad. Kabar Ustad? Gimana ya. Ternate Ustad? Sehat, Ustad? Iya. Udah sarapan ikan belum kan? Kang Zul Bali, ya. Oh. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Bang Rusding NTT Labuan Bajo, waduh, jadi ingat yang indah-indah nih saya kalau ada Labuan Bajo nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Dipertemukan lagi, bisa bertatap muka kembali, bisa diskusi. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti flyer yang dibagikan, saya diminta untuk berkisah, bercerita. Ya, mudah-mudahan dari kisah itu kita dapat memahami ceritanya, bisa dapat pelajarannya, bisa mengambil ibrah dan mau'idhah untuk kita semua. Kali ini mungkin cerita yang ingin saya sampaikan tidak ada hubungannya dengan bisnis, ya, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita sebagai pengusaha, tetapi ada beberapa poin penting yang saya kira bisa kita ambil dari cerita yang akan saya sampaikan. Hadis ini sebenarnya hadis yang panjang dari cerita ini bersumber dari hadis, dan hadis ini adalah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini saya kira cukup terkenal dan mungkin sebagian besar kita pernah mendengar, tetapi tidak ada salahnya untuk kita kisahkan dan kita ceritakan kembali sebagai pelajaran yang penting untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Begitulah hadisnya bermula. Nabi SAW bersabda, tidak pernah berbicara di masa buayan, artinya masih bayi. Ya, masih bayi. Sebagian besarnya itu ya masih di bawah 2 tahun. Ya, bukan sebagian besarnya. Semuanya bayi ini bicara sebelum usianya 2 tahun, dalam kondisi masih menyusu kepada ibunya. Bahkan ini dalam hadis ini juga tergambar bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau bercerita itu beliau sangat
sungguh-sungguh, sangat serius ingin memahamkan cerita ini kepada para sahabatnya. Jadi ketika ditanya, wahai baginda Nabi, seperti apa bayinya, sekecil apa? Nah, jadi baginda Nabi Muhammad SAW menyedot jarinya, ya, artinya menunjukkan bahwa bayinya ini masih menyusu, gitu. Artinya bisa kita lihat, ya, pribadi baginda Nabi Muhammad SAW mungkin ketika berkisah tidak datar, tidak hanya ngomong yang membosankan, bahkan beliau sampai mempraktekkan ketika ditanya bayi seperti apa, beliau menempelkan ibu jarinya sambil menyedotnya untuk mempraktekkan bagaimana seorang bayi itu menyusu. Nah, jadi ini juga salah satu sisi kehidupan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau seorang pembicara yang memang luar biasa, dan juga ketika berkisah juga dengan serius, ya, dengan mempraktekkan. Wa kana fi Bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraij. Adalah seorang laki-laki dari Bani Israel yang dipanggil dengan nama Juraij. Jadi kisah ini, cerita ini terjadi sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi Bani Israel sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Kana yusolli, dia sedang sholat. Ja'athu ummuhu, kemudian datanglah ibunya. Fada'athu, lalu ibunya memanggil, ya, memanggil. Faqala ujibuha au usolli. Di dalam hatinya dia berkata, apakah saya harus menjawab panggilan ibu atau saya lanjutkan sholat? Ya. Tidak diceritakan dalam hadis, tapi dalam syarahnya ini dilakukan oleh ibunya berkali-kali. Bahkan di satu kesempatan 3 kali dia dipanggil oleh ibunya. Dan tentu sholat yang dimaksud di sini bukan sholat fardu, ya, bukan sholat 5 waktu. Pertama juga karena memang ini bukan umat Nabi Muhammad SAW, ya, umat Nabi Muhammad SAW lah yang menerima kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian pengertian usolli di sini juga, sholat di sini bisa saja berarti sedang dalam keadaan berdoa. Ya. Nah, oleh karena panggilan dari ibundanya ini tidak dijawab, ya, lalu ibundanya sakit hati dengan anaknya yang seorang ahli ibadah, seorang yang memang mendedikasikan hidupnya hanya untuk ibadah. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Allahumma la tumithu. Ya Allah, jangan engkau matikan anakku. Hatta turiyahu, sampai engkau memperlihatkan untuknya, kepadanya, wujuhal mumisat, wajah-wajah perempuan-perempuan jahat. Ya. Jadi dia orang baik, ibunya tersakiti. Si Juraij ini seumur hidupnya hanya melihat yang baik-baik saja, tinggal di tempat ibadahnya, kalau kita mungkin masjidnya, musolanya. Jadi harapan ibunya bahwa harapannya bahwa anaknya ini harus tahu yang jelek, gitu ya. Artinya ya, karena sakit hati, karena mungkin mungkin juga harapan ibunya bahwa anaknya juga perlu tahu bahwa tidak semuanya di dunia ini baik-baik saja, ya, dengan keadaan anaknya yang hanya tinggal di tempat ibadahnya. Wa kana Juraij fi saumaatihi. Di kemudian hari, si Juraij ini sedang berada di tempat ibadahnya. Fata'arradat lahum ra'atun wa kallamathu. Maka digodalah dia oleh seorang perempuan, ya, berbicara kepadanya. Fa'aba, akan tetapi dia menolak ajakan perempuan yang jahat tadi. Fa'atat ra'iyan, maka perempuan itu pun mendatangi seorang pengembala kambing, seorang pengembala binatang. Fa'amkanathu min nafsiha, lalu terjadilah apa yang terjadi. Artinya tafsirnya dia berzina, ya, berzina dengan perempuan tadi. Si pengembala ini berzina dengan perempuan tadi. Fawaladat gulaman, maka dia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat,
Lalu dia pun berkata, min Juraij, anak ini adalah dari seorang yang bernama Juraij. Jadi perempuan ini keliling kampungnya, keliling tempat tinggalnya, dan mengatakan bahwa saya baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki dari Juraij, tanpa pernikahan tentunya. Fa'atauhu, lalu mereka pun marah, karena selama ini yang dia tahu, Juraij itu orang yang baik, hanya tinggal di tempat ibadah. Tetapi ternyata ada isu yang cepat berkembang bahwa dia sudah melakukan sebuah kejahatan yang orang biasa saja belum tentu melakukan. Tetapi dia seorang ahli ibadah malah melakukannya. Fa'atahu fakasaruhu sawma'atuhu wa anzaluhu wa sabbuh. Maka mereka penduduk itu mendatanginya, menghancurkan tempat ibadahnya, menggusurnya, ya, menariknya dari tempat ibadah itu, wasabuhu, dan menghinanya, mencaci makinya. Ya. Bahkan disebutkan dia diborgol, tangannya diikat ke atas, diarak di kampung halamannya, dicaci maki, dan di sepanjang jalan dari tempat ibadahnya menuju ke, ya katakanlah, istana pemimpinnya di saat itu, ya perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai penzina itu memenuhi jalannya dan selalu tersenyum sinis dan gembira terhadap pemandangan yang mereka lihat, melihat seorang yang dikenal sebagai ahli ibadah kemudian digusur, ya dipermalukan seperti seorang maling yang baru ketahuan. Jadi inilah rupanya doa yang Allah jawab dari seorang ibu yang tersakiti, bahwa dia betul-betul si Juraij ini melihat perempuan, wajah perempuan-perempuan yang jahat, dan al-mumisat ditafsirkan atau diartikan dalam bahasa Arab itu sebagai perempuan-perempuan yang profesinya adalah penzina. Fatawaddu'a wa shalla tsumma atal gulam. Sesampainya, ya sebenarnya dia akan dihukum mati dengan peristiwa itu, tetapi dia memohon kepada sang raja agar diberi kesempatan untuk berwudu dan sholat. Kemudian mendatangi anak laki-laki yang dikatakan itu adalah anaknya. Faqala, man abuka ya gulam. Di dalam hadis lain diceritakan bahwa si Juraij ini menempelkan telunjuknya di perut bayi laki-laki ini dan berkata, siapa bapakmu wahai anak kecil, wahai bayi? Qala, Allah izinkan bayi yang masih kecil itu, baru dilahirkan itu, Allah izinkan berbicara. Qala ar-ra'i, bapakku itu adalah seorang pengembala. Ya. Ya, mereka pun menyesal dan melihat satu miracle yang tidak bisa terbantahkan, satu karomah yang tidak bisa terbantahkan. Lalu mereka, ya, melepaskan Juraij, bahkan pemimpinnya saat itu menawarkan beberapa hal. Ya. Pertama, nabni sauma ataka min dahab, apakah kami akan kembalikan tempat ibadahmu dibangun kembali terbuat dari emas? Ya, qala la, tidak, tidak perlu. Ya, illa min tin, bangun saja seperti semula yang dibuat dari tanah. Hadisnya masih panjang, tapi saya tidak perlu menceritakan lagi, eh, karena itu yang saya ingin ceritakan, ya. Yang setelahnya itu adalah tentang eh, seorang bayi juga dari Bani Israel, ya kurang lebih saya kisahkan sedikit. Seorang bayi dari Bani Israel yang digendong ibunya dalam kondisi menyusu, kemudian ibunya melihat ada seorang yang menunggang kuda dengan berpakaian mewah, dihormati semua orang. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anakku seperti ini. Ya, tiba-tiba anak itu berhenti dari menyusu dan mengatakan, ya Allah jangan aku jadikan seperti dia. Ya. Kemudian lewat kepada
ibu dan anak yang sedang menyusu tadi, seorang hamba sahaya yang ya kelihatan baru disiksa mungkin oleh majikannya, baru dipukuli, terlihat itu dengan jelas. Ibunya pun berdoa, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia. Lagi-lagi bayi ini berhenti menyusu dan memandang ibunya, kemudian berkata, ya Allah jadikan aku seperti dia. Ya, ini bayi yang kedua yang berbicara waktu masih menyusu, dan yang ketiga tentu kita sudah hafal semua karena ini kisah tentang Nabi Isa alaihissalam ketika ibundanya terusir ya dari kampung halamannya dengan tuduhan berzina. Lalu waktu lahir Nabi Isa alaihissalam ini menjelaskan kepada kaumnya tentang siapa ataupun tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya, bahwa ibunya bukan seorang penzina, ibunya adalah orang yang sangat menjaga kesucian, dan dia lahir atas kehendak Allah dari rahim seorang ibu tanpa pernikahan. Begitu singkatnya ataupun isi dari hadis tentang Juraij ini, ya, tentang tiga orang yang berbicara, tiga bayi kecil yang berbicara, tentang tiga orang yang masih dalam kondisi bayi bisa berbicara. Hadisnya memang panjang, tapi tetap saja karakter hadis tidak menceritakan yang detail sekali, tetapi cukup saja tersampaikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya akan bacakan sedikit dari syarah hadis ini ya. Jadi hal yang lebih detail sedikit yang disampaikan oleh para ulama. Juraij adalah seorang rahib, seorang ahli ibadah, seorang ulama lah, seorang abid, seorang yang memang mengkhususkan hidupnya dari kehidupan dunia hanya untuk beribadah kepada Allah SAW. Dan sekali lagi ditegaskan bahwa kejadian ini sepeninggal ataupun Nabi Isa, setelah Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang mendedikasikan hidupnya sekali lagi hanya untuk ibadah, tidak bergaul dengan manusia, hanya sendirian saja di tempat ibadahnya, tidak kenal dengan dunia dan lain sebagainya. Tetapi suatu ketika ibunya ada keperluan, sehingga ibunya ini mendatangi tempat ibadahnya, kemudian dipanggillah ia, tetapi ia sedang dalam keadaan berdoa. Sebenarnya dia juga dalam hatinya bingung dan sempat ragu, apakah saya harus melanjutkan sholatnya atau dia berhenti sebentar dari doanya itu dan eh, apa namanya menjawab panggilan ibunya. Tetapi ternyata dia memilih untuk melanjutkan doa dan tidak menjawab panggilan ibunya. Ya. Bahkan ibunya dalam satu riwayat yang lain mengulang-ulang panggilan itu sampai 3 kali. Dan setiap kali dia memanggilnya, sebenarnya di hatinya Jurej ini juga tetap ada keraguan antara melanjutkan doa dengan menjawab panggilan ibunya. Tetapi ternyata dia pun lebih memilih untuk melanjutkan doanya dan tidak menjawab panggilan itu. Sebenarnya ya dia dalam hatinya ya tadi ada pilihan-pilihan, bahkan berdoa, ya Allah apakah saya harus melanjutkan doa ini atau saya eh, menjawab panggilan ibunya. Tetapi atas kehendak Allah tentunya, untuk pelajaran yang sangat penting, hatinya lebih cenderung untuk melanjutkan doa tersebut ya dan tidak menjawab panggilan itu. Ya, dalam ijtihadnya dia, dalam hatinya yang kuat itu, dia mengatakan bahwa ataupun membisikkan hatinya bahwa memenuhi panggilan Allah atau memenuhi hak Allah itu lebih utama daripada memenuhi hak manusia. Tetapi tetap saja dalam hal ini ibunya marah, ibunya sakit hati, lalu dia berdoa kepada Allah agar Jurej ini tidak diwafatkan, tidak dimatikan, kecuali setelah bertemu dengan para perempuan jahat, al-mumisat bahasa hadisnya. Dan di sini ditafsirkan dalam syarahnya, mereka adalah perempuan yang memang pekerjaannya itu adalah berzina.
Nah, sesungguhnya ini juga sekali lagi karomahnya Juraij ya, dan Allah mengilhamkan kepada hatinya agar dia lanjut berdoa ya, dan tidak menjawab itu. Akan tetapi kita juga perlu memahami bahwa ibunya ini juga orang baik, sehingga doanya itu tidak eh, membuat Juraij ini terjatuh dalam fitnah. Dia hanya minta bahwa Juraij ini harus bertemulah dengan hal-hal yang tidak baik juga. Karena dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kalaulah ibunya ini berdoa agar Juraij ini kena fitnah perempuan, maka itu akan terjadi. Ya. Ya. Fitnah perempuan ini memang salah satu ujian yang tidak bisa dihindarkan di dunia ini. Sebagaimana seorang laki-laki diberi kenikmatan terindah adalah berpasangan dengan istri yang soleha, ya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita hindari bahwa memang ujian pertama itu dari pendamping hidup kita, dari istri-istri kita. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Telah diindahkan bagi manusia untuk mencintai perkara-perkara yang syahwat. Dan perkara syahwat yang pertama itu adalah perempuan, adalah wanita. Ya. Bahkan saya seringkali ya setengah bergurau, tapi ini gurauan yang hak, yang benar, yang datang dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya setan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tetapi ketika Allah menceritakan tentang tipu daya wanita, perempuan, inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka, perempuan-perempuan itu amatlah besar. Walaupun ayat ini mengkisahkan tentang perempuan-perempuan Nabi Yusuf itu ya, ya, yang juga bersekongkol mencelakakan Nabi Yusuf. Inna kaidahunna azim. Ya, ini gurauan yang sering saya sampaikan, walaupun ini hak berdasarkan dari ayat Quran. Juraij itu sekali lagi tidak pernah meninggalkan tempat ibadahnya kecuali hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Ya, tempat ibadah saat itu disebut Sauma'ah dan itu adalah rumah yang terbuat dari tanah ya, yang di tempat itulah orang-orang yang memang sudah memutuskan dirinya hanya mendedikasikan hidupnya beribadah kepada Allah. Dalam sebuah ayat disampaikan bahwa kebiasaan ini disebut rohbaniyah, walaupun bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Isa, sesuatu yang mereka ada-adakan. Warohbaniyatan ibtada'uha, sebuah kebiasaan yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa, yang mereka lakukan setelah itu. Ya, perempuan ini memang datang berharap bisa mengganggu Juraij dan bisa berzina dengan dia, tapi Juraij adalah seorang yang tidak mudah diganggu dengan perkara yang demikian. Akan tetapi memang sejak awal dia berniat jahat, bahkan sebelum melakukan itu dia berkata kepada sebagian temannya, kan yang laki-laki, bahwa yang tidak suka dengan Juraij, bahwa saya ini akan membuat dia celaka. Ya. Dan itu betul-betul dia lakukan dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cerita yang sudah saya sampaikan tadi dua kali, satu melatan hadisnya, yang kedua syarahnya saya baca. Di sini ada beberapa pelajaran yang penting sekali. Yang pertama adalah keutamaan taat kepada ibu dan menjauhi berupaya kita tidak menyinggung perasaannya sehingga membuatnya marah. Jadi marahnya ibu dan sumpah serapah yang keluar darinya itu adalah satu hal yang harus kita jauhi. Sebaliknya, bahwa doa ibu itulah doa yang sangat luar biasa. Saya bertemu dengan beberapa orang yang sukses, yang hebat dalam hidupnya. Ternyata salah satu yang luar biasa yang saya dapatkan dari kebiasaan hidupnya adalah seorang yang memang sangat menghormati kedua orang tua, terutama ibunya. Ada pelajaran yang selanjutnya adalah hendaklah ketika kita
dalam keadaan sulit kita tidak pernah meninggalkan sangka baik kepada Allah. Kebaikan dan keburukan adalah satu hal yang imbang dalam kehidupan kita. Bahkan iman kita yang keenam adalah kita percaya terhadap segala ketentuan Allah, baik dan buruknya. Kebaikan tentu lebih banyak kita dapatkan dalam kehidupan. Dan sesungguhnya setiap keburukan yang kita dapatkan, semuanya bernilai baik. Dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, bersabda, urusan orang beriman itu sangatlah menakjubkan, sangatlah ajaib. Karena kalau dia ditimpa dengan kebaikan, dia akan bersyukur, sehingga kebaikan dan syukur itu menambah kebaikan untuknya. Tetapi dalam kondisi dia juga ditimpa sebuah keburukan, dia akan sabar. Maka keburukan yang tadinya dipandang buruk oleh manusia, tapi karena disikapi dengan sabar, juga bernilai baik di hadapan Allah untuk orang yang beriman tadi. Ya, jadi dalam setiap keburukan yang terjadi, hal yang utama dan pertama kita lakukan adalah segeralah kita hadirkan sangka baik kita kepada Allah. Bahwa ini bukan satu keburukan yang Allah kehendaki dari kita saja, tetapi di balik keburukan itu ada kebaikan, ada bantuan Allah. Ya, di sini diperlihatkan bagaimana seorang Juraij itu dalam kondisi yang mungkin kritis, amarah dari kaumnya, amarah dari orang yang selama ini tidak suka dengannya, ya karena tidak dia bersosialisasi, amarah yang mungkin menganggap orang ini sok suci, meninggalkan kehidupan dunia. Maka ketika ada sebab mereka menumpahkan amarahnya, hal yang terburuk bisa terjadi, dia bisa dihukum mati, bisa dibunuh oleh kaumnya, tetapi dia bersangka baik kepada Allah, lalu Allah pun mengilhamkan kepada Juraij agar dia bertanya kepada bayi yang masih kecil ini. Pilihan tadi, ya kita pilih pilihan antara mendahulukan hak Allah, ya tentu Juraij ini benar dalam posisi ini ya. Dia lebih memilih melanjutkan hak Allah daripada dia mengutamakan panggilan manusia yang walaupun di sini adalah ibunya. Yang selanjutnya adalah di dalam kisah ini ditegaskan tentang adanya karomah para wali. Juraij bukan nabi. Dalam hidup ini hanya ada 3 perkara yang tidak masuk akal. Dalam hidup ini ada perkara-perkara yang tidak masuk akal. Dalam bahasa Arab disebut khawarikul adah. Satu hal kejadian yang tidak sesuai kebiasaannya. Nah, tiga dari khawarikul adah ini, 2-nya itu adalah bersumber dari yang baik. Yang pertama adalah mukjizat, ini miliknya para nabi. Mukjizat secara harfiah, secara bahasa, itu artinya bukti yang tidak terbantahkan. Jadi membuat orang tidak mampu apa-apa lagi. Mu'jiz. Ajiz itu artinya orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mukjizat, suatu yang membuat orang tidak bisa apa-apa. Artinya tidak bisa apa-apa dalam sini adalah dia harus menerima bukti ini bahwa ini adalah sumbernya dari Allah. Nah, mukjizat milik para nabi. Setiap nabi punya mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terhebat, terbaik itu adalah ya mampu memahami terbaiknya itu adalah Al-Quran pasti. Terbaiknya itu adalah Al-Quran. Tapi di antara mukjizat lain itu adalah mampu memahami setiap orang yang ada di sekitarnya. Sehingga didikan Nabi Muhammad SAW kepada setiap orang itu berbeda-beda. Dan mukjizat Nabi Muhammad banyak. Mungkin orang lebih fokus pada hal yang sifatnya kelihatan secara lahiriah. Tapi sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad itu sangat luar biasa lebih dari itu. Dan sebagian besarnya tidak dirasakan. Sebagaimana saya pernah berkisah bagaimana seseorang manusia yang sudah sampai kepada Allah ingin kembali ke dunia.
peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad SAW dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah sampai kepada Allah. Tidak ada dari setiap manusia yang hidup di dunia kecuali dia akan kembali dan akan sampai kepada Allah. Tetapi tidak mudah karena orang-orang ini banyaknya pendosa. Ya. Dosa itu ditebus dengan kehidupan ujian di dunia seperti contohnya Juraij tadi, ya. Atau nauzubillah dibalasnya di akhirat. Sebelum kita bertemu Allah, dibersihkan di neraka. Nauzubillah. Ya. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak melewati itu sampai kepada Allah, sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi beliau lebih memilih kembali ke dunia. Satu hal yang tidak bisa dibandingkan kehidupan bersama Allah dengan kehidupan dunia. Dia kembali ke dunia hanya untuk menyelesaikan tugasnya sebagai penyampai amanah, penyampai dakwah, ajakan kepada seluruh umat manusia. Mau berdarah-darah dalam peperangan, ya, mau bersulit-sulit dalam perjuangan. Ini satu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Ini adalah cerita yang mukjizat. Perkara yang kedua dari khariqun amrun khariqunil adat atau khawariqul ada itu adalah karomah. Karomah ini milik para wali. Sama sebenarnya dengan mukjizat, tetapi ini tidak dimiliki oleh para nabi. Ini dimiliki oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sayyidina Umar, ya, yang saya baca banyak sekali karomahnya yang terjadi kepada beliau. Ini untuk menunjukkan bahwa memang Sayyidina Umar pas menjadi khalifah, pengganti penerus Nabi Muhammad SAW selepas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pelajaran yang berikutnya adalah mereka yang berpegang teguh kepada kebenaran tidak akan pernah gugur, tidak akan pernah goyah dengan fitnah. Sekali lagi, fitnah adalah fitrah hidup kita di dunia. Kita berhadapan dengan fitnah. Dunia adalah darul imtihan, tempat kita diuji, tempat kita mengalami ujian dan fitnah. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, harta benda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, jabatan yang kita miliki, semuanya adalah fitnah. Dan sifat dari fitnah itu, ya, kalau kita kendalikan, kalau kita bisa kuasai dengan baik, maka dia menjadi baik. Ya, seorang wanita yang dididik oleh orang tua, dilanjutkan dididik oleh suami yang baik, menjadi perempuan yang soleh, maka dia adalah seindah-indahnya perhiasan. Tetapi kalau salah urus, fitnah ini, kalau salah asuh, kalau salah dalam manajemen, salah dalam mendidik dan menghadapi, maka dia bisa menjadi penghalang kita, bisa menjadi sumber fitnah kita, bisa menjadi hal yang membuat seorang bisa juga celaka. Pelajaran yang selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada orang-orang yang dekat kepadanya jalan keluar dari setiap ujian yang akan dia hadapi. Ya. Walaupun terkadang bantuan itu terlambat. Tujuannya untuk apa? Untuk mendidik. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak saudara kita yang ditimpa kesulitan, tetapi hal yang sulit untuk dilakukan di awal pertama mendapat kesulitan itu adalah menyadari bahwa ini tidak terlepas dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Mungkin tidak kontan kita berbuat salah, hari itu juga kita dibalas. Tapi sekali lagi, kalau kita ingat tadi apa yang disampaikan, kalaulah harus dipilih kesulitan dunia untuk menghapus dosa daripada kesulitan di akhirat untuk menghapus dosa, tentu kita akan memilih kesulitan dunia untuk menghapus dosa. Disinilah mungkin rahasianya kalau kita melihat kenapa ya orang baik itu kok banyak ujiannya. Orang baik diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa itu merupakan sebuah mihnah, bisa merupakan sebuah sarana untuk penembus dosa. Mereka orang-orang baik sebelum wafat ditimpa penyakit yang susah gitu ya, dalam rangka membersihkan dosa-dosanya sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu lebih dipilih dari mereka yang sangat memahami bahwa hidup ini hanya tidak sekedar selesai dengan kematian. Ada satu proses yang lebih panjang bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, semuanya akan dihisab, semuanya akan dituntut. Semua kejahatan akan dituntut. Nah, kalau pilihannya bahwa itu bisa selesai di dunia,
maka kita akan pilih selesai dunia. Tentang harta, ya, tentang harta, la tazulu qadama abdin, tidak akan bergelincir, tidak akan jalan kedua tapak kaki seorang hamba di padang mahsyar sampai dia ditanya tentang 4 hal. Pertama, umurnya dihabiskan untuk apa, masa mudanya diselesaikan untuk apa, dan yang ketiga tentang hartanya. Pertanyaan harta ini 2, dari mana dan dipakai apa. Saya pernah bercerita dalam satu forum di Genpro bahwa mayoritas orang-orang baik, orang-orang soleh dari salafus soleh ketika meninggal rata-rata tidak punya apa-apa. Bukan tidak ingin mewariskan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Dia sudah mewariskan idealisme bahwa hidup itu harus mandiri. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, pemimpin hebat, kekuasaannya sangat luas, tapi dia tidak punya warisan yang besar ketika dia meninggal karena dia selesaikan, dia infakkan untuk Baitul Mal. Ya. Anak-anaknya hanya mewarisi kurang lebih 19 dirham saja per orang. Itu pun anaknya sepakat semuanya dikembalikan kepada Baitul Mal. Sangat kontras dengan khalifah yang lain. Hisham bin Abdul Malik yang juga dari Raja Bani Umayyah, ketika dia wafat, satu anaknya punya warisan 1 juta dinar. Tapi tidak lama setelah itu manusia memandang sebuah pemandangan yang sangat kontras dan berbeda. Anak-anaknya Hisham bin Abdul Malik ada yang ngantri pembagian zakat, sementara anaknya Umar bin Abdul Aziz memberangkatkan bala tentara perang untuk berjihad di jalan Allah dan membekali 100 ekor kuda lengkap dengan persenjataannya. Sebuah idealisme yang berhasil diwariskan oleh Umar bin Abdul Aziz walaupun tidak menghabiskan harta benda, tidak mewariskan harta benda, dan ini lebih daripada keyakinannya bahwa urusan dunia, urusan benda ini selesaikan di dunia. Jangan sampai kita nanti lama di akhirat hanya karena satu-satu kita ditanya dari mana dan dipakai apa. Ya, jadi sekali lagi hal yang sulit sekali dilakukan oleh orang yang ditimpa kesulitan adalah mengakui kesalahan. Kadang-kadang kita yang paling mudah mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Siapa yang berperan dalam kesulitan yang saya hadapi ini? Si fulan. Kita lupa bahwa kita pernah berbuat jahat kepada orang lain. Kita pernah berbuat salah kepada orang lain. Allah mungkin tidak membalas kontan apa yang kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas di kemudian hari untuk mendidik kita. Ya, sekali lagi untuk mendidik kita. Jadi seringkali mungkin saja bantuan Allah terlambat, kita tertimpa dulu kesulitan, ya, agar kita mendapat didikan. Dan ada lagi tambahannya, waziyadah fit thawab. Kita juga mungkin mendapatkan pahala tambahan ketika kita ditimpa kesulitan. Ya. Pelajaran terakhir tentunya amanah saya kepada kaum ibu, hati-hatilah ketika marah, utamanya marah kepada suami, marah kepada anak-anaknya apalagi, jangan sampai mengeluarkan sumpah serapah, karena bisa saja sumpah serapah itu dianggap sebagai doa dan menjadi satu hal yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin yang bisa saya sharing, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan sekali lagi pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapat dari cerita Jureij ini bisa kita catat dengan baik. Bagaimana manajemen menghadapi kesulitan yang kita dapatkan, bagaimana kita mudah menyadari bahwa memang itu ada peran kesalahan kita, walaupun tidak di hari itu kesalahan yang kita buat, mungkin kita pernah salah sama seseorang, menyakiti seseorang, memfitnah seseorang, merugikan seseorang. Allah kumpulkan itu menjadi satu kesulitan yang kita dapatkan hanya untuk kita tidak mendapatkan kesulitan di akhirat. Bahkan saya sampaikan bahwa seorang dai ini hidupnya jangan pernah boleh mapan dalam hidupnya. Ketika dapat satu kemapanan, dia harus cari kesulitan berikutnya. Ketika level kesulitannya hanya untuk dirinya, dia sudah selesai, maka naikkan level kesulitan keluarga. Kalau level kesulitan keluarga sudah dia tangani, level kesulitan masyarakat. Kalau level masyarakat sudah dia tangani, naikkan lagi tantangannya level kesulitan negara. Jadi tidak boleh bermudah-mudah orang beriman hidup di dunia ini. Dia harus mencari
bukan menantang-nantang kesulitan, tetapi memang hidupnya terus ditantang untuk berjuang, ya, untuk memperbaiki banyak hal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil di chat tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa dan menginspirasi, menjadikan bekal bagi kita semuanya, para sahabat pejuang, para doa ya, sebagai para dai-dai yang siap terjun di lapangan, di area, di wilayah, di chapter, di pusat maupun daerah yang lain semuanya. Di sini hadir lengkap area yang ada Bang Pak Adi dari Tangerang, ada yang lain juga dari NTB juga, Pak Jubriyadi, insya Allah. Alhamdulillah teman-teman masih kesikohan dan trustnya ke Abawan, subhanallah luar biasa hari ini sampai 78 tadi ya. Yang hadir dari Depok pun juga hadir, Pak Setio ini, insya Allah bagian dari AVP Pajajaran. Baik, sahabat pejuang yang dirahmati Allah, seorang ibu itu adalah sangat luar biasa, termasuk memberikan kenyamanan, ketenangan di dunia ini. Sudah selayaknya bagi kita untuk bisa mengutamakan dan memprioritaskan kedua orang tua kita. Apalagi yang sekarang masih ada, silahkan merapat dan silaturahim ke orang tua. Tidak harus datang ke lokasi bertemu secara langsung, bisa melalui WA, bisa melalui telepon, bisa menanyakan kabar ataupun yang lainnya. Kebahagiaan orang tua adalah bagian daripada kita. Kunci surga yang nampak di dunia itu adalah kedua orang tua. Baik, sahabat pejuang, kami persilakan ada satu atau dua penanya. Kami persilakan untuk bisa sharing diskusi. Mumpung guru kita ada di sini, Abah Iwan. Ada dua penanya di chatroom ini ya. Saya coba bacakan sendiri. Ada beberapa. Pertama dari Bu Marianti. Bagaimana caranya mudah berlapang dada, memaafkan orang lain yang sering betul menghina dan merendahkan. Bu Marianti, disinilah letak yang namanya jihad atau mujahadah sebenarnya. Kalau jihad itu bertempur melawan musuh di medan perang, ya, apalagi laki-laki itu memang mungkin sunahnya, fitrahnya dia bisa bertempur, ya, bisa bertempur, bisa melawan, bisa melakukan perlawanan. Tetapi memang yang sulit ini adalah mujahadatun nafs, berjuang, berjihad untuk mengendalikan nafsu, mengendalikan dorongan hati kita yang jahat. Sifat nafsu ketika dia dijahati, dia ingin berbuat jahat. Ketika kita mampu meredamnya dengan cara bermujahadah, berjihad, itulah yang sesungguhnya keberhasilan seseorang. Sangat manusiawi, seorang yang dihina, sakit hati, seorang yang direndahkan, tersinggung, sakit hati. Ya, tetapi sekali lagi, justru letak perjuangannya di situ ya. Letak perjuangannya di situ adalah ketika kita mampu mengendalikan hati kita, mengendalikan jiwa kita. Mungkin ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Pertama adalah bahwa memang ada ayat-ayat yang perlu kita renungkan bahwa memang manusia diciptakan dari yang hina, ya, bukan dari barang mewah. Di antara makhluk Allah kita mungkin makhluk yang diciptakan dari tanah, tidak seperti yang lain, ada yang diciptakan dari api, dari cahaya, ya. Apalagi kalau Nur Muhammad itu adalah satu makhluk yang sangat luar biasa. Kita ini hanya manusia yang diciptakan dari tanah, dengan proses yang juga tidak istimewa, bahkan mungkin hina. Jadi kehinaan itu memang sudah melekat pada manusia. Bagaimana manusia itu bisa menjadi
baik, bisa menjadi sempurna, itu karena manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surat Atin gimana? Watini wa zaitun wa turi sinin wa hada baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi manusia memang tempatnya kehinaan. Adapun manusia bisa mendapatkan kemuliaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, mujahadah dalam hati itulah kuncinya kita. Jadi setiap kita memang akan diuji dengan masing-masing ujian kita, tidak enak kita, tidak nyaman kita. Kalau respons marah, emosi di saat kita tersakiti, saya kira manusiawi. Yang luar biasa itu adalah orang yang mampu mengendalikan. Jadi seorang disinggung, seorang difitnah, seorang diuji, marah 5-10 menit. Nah, kemudian ini penting, dalam setiap kesulitan apa yang kita lakukan? Pelajaran kita hari ini dari si Juraij ini ya. Apa? Wudhu dan sholat. Itu Bu. Itu tips yang sangat luar biasa. Kalau kita marah, kalau kita sulit, kalau kita merasa, ya Allah, sulit sekali saya menerima hinaan ini. Apa yang kita lakukan? Sulit sekali kita menerima tuduhan ini. Apa yang kita lakukan? Kita wudhu. Kalau belum mampu sholat langsung, minimal wudhu. Idealnya wudhu dan sholat. Ini mungkin yang disebut dengan sholat hajat ya. Jika kita ada hajat kehidupan kepada Allah, kita melakukan sholat. Mas Tio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, Gurunda teman. Bilang. Kisah Juraij tadi yang ahli ibadah dan kesolehannya malah terpeleset karena akibat panggilan ibunya. Tidak didahulukan dari ibadahnya akibat doa ibunya. Berakibat nyata dalam hidup kita. Apakah ini artinya posisi beliau lebih utama dibandingkan ibadah kepada Allah? Ya, dibandingkan ibadah jihad, berdakwah dan lain sebagainya, meeting, safar. Ya, oke. Ini mungkin bercerita tentang fikul aulawiyat, ya, fikih yang sifatnya aulawiyat atau fikih prioritas. Mana yang lebih utama? Sekali lagi, Juraij memilih melanjutkan ibadahnya sudah tepat, sudah benar. Tapi ini tidak menutup respon dari sesama manusia, termasuk ibunya sendiri, untuk sakit hati dan berkata yang tidak baik, berkata yang tidak baik kepada anaknya. Jadi sekali lagi Juraij sudah melakukan tindakan yang benar, dia mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi seseorang tidak suka, seseorang tidak nyaman, itu satu hal yang tidak bisa kita hindari. Dalam beberapa hal dari kehidupan kita, kita pasti akan berhadapan dengan suasana seperti ini. Ya, selama kita masih bisa membuat suasana yang menyamankan orang, apalagi ibu kita, sehingga kita tidak mengundang amarahnya, saya kira itu pilihan ideal. Ya, saya kira itu pilihan ideal. Adapun yang lain, kegiatan-kegiatan kita yang lain, saya kira tidak bisa kita generalisasi bahwa ini lebih penting dari ini semua pasti lebih penting, tapi kita punya ukuran masing-masing. Sekali lagi satu hal yang saya dapatkan dari kehebatan orang-orang yang hebat yang saya temui, rahasia di sebaliknya itu adalah kemampuan mereka untuk berbuat baik kepada ibu. Pak Andri Irwan, Serpong, amalan kebaikan apa saja yang dapat menolong orang tua yang telah wafat selain mendoakan beliau? Ya, doa ini sangat utama karena disebut dalam hadis, ya, bahwa terputuslah amalan seseorang ketika sudah wafat kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi kalau kita bisa bersedekah atas nama orang tua kita, kita membangun sebuah masjid, membangun sebuah sumur atas nama ayah kita, atas nama ibu kita yang sudah wafat, mudah-mudahan itu juga cara supaya pahalanya terus mengalir kepada orang tua kita.
Ya, au ilmin yuntafa'u bihi, kita punya ilmu yang dimanfaatkan dan memberi manfaat kepada orang. Ya, kalau bapak kita mungkin pernah satu saat mengajarkan sesuatu, itu disampaikan lebih banyak kepada orang, itu juga menjadi pahala yang mengalir. Ya, atau waladin solihin yad'ulahu, seorang anak yang soleh yang berdoa pada orang tua, ini juga satu hal yang disebutkan dalam hadis sebagai amal yang akan terus mengalir kepada seorang yang sudah wafat. Jadi doa pun diutamakan, doa pun lebih utama. Tapi tadi kalau kita ada kelebihan harta, kita bersedekah atas nama orang tua, ya kita membuat sesuatu yang baik atas nama orang tua kita, mudah-mudahan itu juga jadi kebaikan. Kang Ahgos memohon doa kepada kita semuanya, ibundanya sedang dilanda sakit, mari kita doakan agar supaya ibunda beliau segera mendapat kesembuhan. Bu Widlia, di tahun politik ini kadang tergoda untuk perang verbal di medsos, padahal kita pejuang ekonomi. Bayanat DSP kita sudah memberikan panduan bagaimana bijak menggunakan media sosial. Ya, banyak sekali catatan-catatan penting, bahkan sudah ada di antara saudara kita yang pada akhirnya harus menerima konsekuensi karena jarinya yang tidak bisa menahan untuk menyinggung perasaan orang lain. Memang media sosial yang mewarnai kehidupan manusia kurang lebih 2 dekade ini menampilkan manusia-manusia model baru yang bisa saja omongannya tidak tertahan ketika menggunakan media sosial. Saya pernah ya melihat dengan mata kepala sendiri orang yang di media sosial saling caci maki, tapi ketika ketemu mereka juga eh, biasa saja gitu. Jadi kenapa sampai berani keluar caci maki itu ya karena memang tidak menghadapi orangnya, mukanya tidak berhadapan langsung. Bahkan saya seringkali sekarang melihat media TikTok ya, TikToknya si salah satu pembawa acara di TV One Andromeda itu. Ternyata ya di luar forum debat yang bisa sampai luar biasa ya, saling membentak itu, ternyata di luar off cam itu, ketika di luar kamera, ketika off cam itu novel Bamumin itu bisa pelukan sama Abu Janda gitu. Jadi apa ini sandiwara aja gitu yang kita lihat gitu. Ini media sosial ini memang eh, kadang orang tidak tahan untuk ini. Jadi saya kira kalau kita termasuk orang yang tidak tahan, ya berarti kurangilah kita bermedia sosial. Ya, kalaupun kita terpaksa, ya baca sebelum media sosial, kita baca doa masuk kamar mandi kali ya, supaya terlindung dari al-khubuth wal khobais, supaya terlindung dari setan jahat. Iwan Lagi mengimbangi prioritas. Oh, bukan Bu, media sosial bukan media perjuangan ya. Apalagi kalau kita membalas buzzer itu saya kira tidak perlu. Ya, itu ada yang ahlinya lah, ada yang ahlinya. Mohon berikan gambaran bagaimana kehidupan para pejabat di zaman sahabat sebelum, saat, dan setelah menjabat. Dari Pak Marianto. Beda-beda Pak. Jadi tidak juga bisa kita general semuanya seperti Umar bin Abdul Aziz. Ada juga seorang sahabat yang meminta kepada Rasulullah dia akan mewariskan seluruh hartanya sebelum dia mati. Tapi itu dilarang. Kemudian dia nawar lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kalau setengah dari harta saya? Itu juga dilarang. Akhirnya dia nawar lagi.
Ya Rasul, bagaimana kalau sepertiganya yang saya infakkan? Seluruhnya nggak boleh, setengahnya nggak boleh, sepertiganya juga nggak boleh. Sementara di sisi lain, Abu Bakar Siddiq ketika ditanya, apa yang kau infakkan, wahai Abu Bakar, hari ini? Apa yang kau bawa? Seluruh hartaku ya Rasulullah. Umar bawa setengah juga diterima sebelumnya. Nah, ketika ditanya rahasianya, kenapa berani menginfakkan semuanya, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya, ya beliau mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Berarti dia sudah mampu mendidik anak-anaknya, sebuah keyakinan yang kuat, mentalitas yang luar biasa, ya Allah dan Rasulnya menjadi pegangan mereka. Ya, ini juga terjadi di zaman sahabat bahwa ada orang yang memang tidak akan mampu berbuat yang utama. Ya, ini satu gambaran dulu ya sebelum kita masuk ke dalam tadi pertanyaanmu. Sebagai gambaran utama bahwa ada orang-orang yang memang eh, tidak bisa membuat anak-anaknya setidaknya seperti dia. Karena hadis ini juga diteruskan dengan kata-kata yang kurang lebih artinya ya kama qala alaihi salatu wassalam, seorang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan cukup lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan sulit sehingga mereka harus hidup dari meminta-minta. Wa antada'a warathataka agniya khairum min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Mungkin di sini baginda Nabi Muhammad SAW tidak melihat bahwa sosok sahabat ini adalah orang yang mampu mengkondisikan anak-anaknya. Sehingga meninggalkan mereka dalam keadaan punya harta itu lebih baik daripada dia tidak punya harta sehingga harus meminta-minta dari hidupnya ya dalam kehidupan. Ya, di zaman terbaik para sahabat, para tabi'in, ya tidak semuanya model seperti Umar bin Abdul Aziz, tidak semuanya model seperti Umar bin Khattab. Ada juga yang memang uh, apa namanya setelah menjabat dia punya aset yang banyak, dia punya harta yang banyak, tapi mungkin satu kesatuan yang saya rasa kita dapatkan dari semua pemimpin hebat di zaman salafus soleh adalah semua harta yang didapatkannya itu dikembalikan ke jalan Allah untuk berjuang di jalan Allah. Ya, ini yang sulit kita dapatkan di zaman ini. Ya, para pejabat mungkin selepas jadi tidak punya jabatan lagi malah jadi pura-pura susah hidupnya, gitu. Tidak ingin menunjukkan dia banyak harta, padahal asetnya di mana-mana. Ya, itu yang saya dapatkan sekarang. Ada lah, tidak banyak tapi ada. Ini yang saya kira sangat berbeda kalau orang-orang dulu berdasarkan hadis Rasulullah, ni'mal malus solih lirajul solih, ini memang harta yang baik jika dipegang oleh orang yang baik itu adalah sebaik-baiknya urusan. Oke, zaman itu apakah ada LHKPN? Ya karena kesadarannya tinggi, saya kira tidak perlu sampai ada satu lembaga khusus yang menangani itu. Ya, jadi ada satu hal yang kontras berbeda dari zaman ini dengan zaman salafus soleh. Kalau zaman salafus soleh, supremasi hukum itu bukan seperti hari ini. Kalau hari ini supremasi hukum itu bicara tentang seperangkat hukum yang dibuat oleh negara yang digunakan untuk menangkap, mengadili, bahkan memenjarakan orang-orang yang melanggar hukum. Makanya di kita lembaga hukum tidak akan pernah habis-habisnya. Mungkin nanti akan ada lagi yang baru. Kita dulu punya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, zaman reformasi ini kita punya Mahkamah Konstitusi, kita Komisi Yudisial, kita punya Mahkamah Agung sejak dulu ya, kita punya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, nyatanya kejahatan tidak pernah berkurang karena kita memahami supremasi hukum itu seperti tadi. Kita punya seperangkat hukum, ya, kita punya tools dalam menegakkan hukum yang konsekuensinya kita menangkapi, mengadili, dan memenjarakan mereka yang berbuat salah. Nah, supremasi hukum di zaman Nabi dan setelahnya itu adalah tidak ada orang yang berani melanggar hukum. Itu memang satu pendekatan yang sangat berbeda.
dalam Islam hukuman kepada penzina sangat luar biasa mengerikan, dirajam sampai mati. Tapi berapa sih yang dirajam di zaman Nabi? Hanya 1 orang. Itu pun bukan karena ada 4 orang saksi yang melihat kejadiannya, tapi karena perempuan yakin bahwa dia tidak akan selamat di akhirat kecuali ditegakkan hukum itu. Dia meminta kepada baginda Nabi, ya Allah, ya Nabi, rajam saya. Kata Nabi, enggak. Saya berzina, enggak. Ya. Akhirnya dia datang dengan bukti bahwa perutnya hamil karena perbuatan zina itu. Dia minta ditegakkan hukum Allah. Nabi tidak langsung, tunggu sampai lahir. Ya. Setelah lahir masih merah bayinya dibawa, ya Rasulullah, anak saya sudah dilahirkan, tegakkan hukum Allah. Kata Nabi, enggak, tunggu sampai 2 tahun. Sampai selesai masa susunya. Ya. Dibawa lagi, ya Rasulullah, saya sudah selesaikan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan investigasi siapa laki-laki yang menjadi bapak terhadap perempuan itu. Karena dia tidak mengakui dan tidak ada 4 orang saksi. Ya, jadi supremasi hukum di zaman itu adalah kesadaran orang untuk tidak melanggar hukum. Makanya penjara-penjara juga tidak banyak. Kan mungkin tidak ada di zaman Nabi. Saya lupa dalam sejarah itu apakah penjara itu mulai di zaman Sayyidina Umar atau setelahnya. Ya, tapi ya supremasi hukum di saat itu adalah orang tidak berani melanggar hukum. Orang sadar hukum. Jadi kita justru divestivalisasi, bukan lebih kepada menyadarkan orang untuk tidak melanggar hukum, tapi mereka yang melanggar itu dipermalukan, ya, walaupun tidak memberikan efek jera ya terhadap yang lain. Ya. Jadi saya kira LHKPN tidak perlu di saat itu karena orang punya kesadaran yang luar biasa. Ya. LHKPN itu kan ya karena memang orang tidak sadar, orang tidak peduli, orang tidak punya kesadaran. Mohon pencerahan apa tindakan terbaik untuk orang yang selalu berbuat buruk dan menzolimi kita. Kita doakan orang itu. Kita doakan menjadi baik. Dan itu adalah doa yang mustajab. Kita mendoakan orang akan kebaikan dan tidak perlu memberitahu orang itu doa mustajab. Apalagi kalau kita doa dalam kondisi terzolimi, itu lebih mustajab lagi. Ya kalau mau adil, fair, doa kebaikan untuk kita dan untuk dia. Habis pertanyaan-pertanyaannya, Pak Srianto, terima kasih. Terima kasih, Abah. Yang pertanyaan yang terakhir ini, idfa billatihi hasan, wala tastawis hasanatu, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu, idfa billatihi hasan. Tidak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan, maka doronglah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak Srianto? Masih mute nggak? Kita pada bagian ini sebelum diakhiri apa konfirmasi atau bisa kamu udah lama nggak ketemu ya bisa mungkin coba apa untuk kita semuanya untuk lagi ada juga orang tua dan akan ada kita semuanya apa suara saya terdengar. Pak Sri, suaranya nggak ada, Pak. Kayaknya kan earphone-nya kayak. Kemresek, Pak. Dulu ya. Terdengar? Ya, Terdengar udah, Mbak Sensi? udah, Pak, udah. Terdengar ya? Oke, Abah Iwan, mohon berkenan bisa mimpin doa, Abah. Kita udah lama nggak bertemu dengan Abah. Sekaligus minta doa untuk Ibunda
Pak Ahmad Ghazali, kita doakan semuanya biar berikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Mohon berkenan Abah untuk bisa pimpin doa untuk kita semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Khususan ibunda saudara kita Kang Ahmad Ghazali, mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu waghfir lana rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung aja, mari kita tutup dengan bacaan istighfar banyak-banyak, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran untuk semuanya, wabil khusus para kiai kita, para pimpinan kita. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Alhamdulillah minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah, Pak Sri. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Sama-sama. Wih, kami takut dia bilang ini kayaknya ada yang patah. Wih, udah mak, kalau patah ini Jangan tegak berjuang, Allah bersama kita. Maju, majulah bersama Genpro, majukan ekonomi bangsa. Bangkit berjuang bersama Genpro, Indonesia gemilang adil sejahtera. Maju, majulah bersama Genpro, majukan ekonomi bangsa. Bangkit berjuang bersama Genpro, Indonesia gemilang adil sejahtera. Indonesia gemilang adil sejahtera. Nusantara bertemu berpadu tumbuh bersama menuju ridho Allah semata. Global entrepreneur profesional, bangkitkan semangat wirausaha, berdaya menuju kejayaan, kembalikan peradaban mulia, berjiwa tangguh bersungguh-sungguh, berbagi rasa